Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mayat pria dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta kepala ditutup karung ditemukan sedang dimakan biawak di Bantar Gebang, Bekasi. Dikira sudah meninggal karena tergeletak di motor, seorang pengendara mengagetkan warga kota Tasikmalaya karena tiba-tiba terbangun saat akan dimasukkan ke kantong mayat. Tiga anggota sindikat penipuan jual beli motor secara online diringkus. Sindikat ini biasa menjual motor dengan harga super murah. Seorang pengendara motor ditemukan warga tergeletak di atas motornya di Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Awalnya warga mengira korban sudah meninggal karena tidak bergerak untuk waktu yang lama. Namun korban tiba-tiba terbangun saat petugas hendak memasukkan ke kantong jenazah. Pengendara motor yang belum diketahui identitasnya ditemukan warga tergeletak di atas motornya di sebuah gang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Korban terlihat menyandarkan badannya ke bagian tembok. Korban tak kunjung terbangun meski warga berdatangan. Bahkan saat polisi dan tim Inafis tiba, korban tidak bergerak sama sekali. Polisi dan warga awalnya mengira korban sudah meninggal dunia karena tak ada tanda-tanda kehidupan. Namun warga dibuat kaget tiba-tiba korban tersadar dan bangun saat hendak dimasukkan ke kantong mayat. Dan pada saat dia akan diangkat, korban akan diangkat, ternyata hidup. Kemungkinan ini pingsan ya. Korban diduga pingsan karena sakit akibat perjalanan jauh dari Bandung ke Tasikmalaya. Korban sempat mengalami kecelakaan. Polisi menemukan sejumlah obat-obatan dan infus yang dibawa korban. Nah, berdasarkan informasi barusan tuh karena di sini ada ada temannya, pacarnya gitu kan. Kata pacarnya tuh habis pulang dari Bandung gitu. Cuman di jalan dia sempat jatuh gitu, kata pacarnya karena sempat ada WA-an dulu gitu. Kata pacarnya tuh. Pas dilihat emang sih ada bekas infusan, kayaknya bekas nyuci tangannya gitu, nyuci luka. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Diduga karena lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita tewas tenggelam saat bermain di Sungai Cipakancilan di Kota Bogor. Korban ditemukan mengambang di permukaan sungai. Ayah dari balita bernama Sadam begitu terpukul mendapati putranya sudah tak bernyawa di Sungai Cipakancilan, Kelurahan Bondongan, Kota Bogor. Ia membopong tubuh sang buah hatinya keluar dari sungai. Bocah malang ini ditemukan mengambang di sungai dengan posisi setengah badan tenggelam. Diduga korban terpeleset ke sungai saat sedang bermain. Lihat, belum nyampe situ teh udah ngeliat ininya duluan, kaki si bocah di bawah. Cuma gitu doang. Lagi posisinya gimana? Posisinya pas kayak foto di video gitu. yang foto. Oh, lagi foto pas pertama si kepalanya mah di ke dalam air. Yang kelihatan cuma kaki sama tangan doang. Kemungkinan besar korban terpleset di depan Kalambak situ. Ada kemungkinan di situ. Kalau misalkan memang dari atas, kayaknya nyangkut. Karena banyak suram juga, banyak batu, mungkin nyangkut di batu. Ada kemungkinan korban turun di pas keramba. Jasad balita langsung dimakamkan usai disemayamkan di rumah keluarga. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. 3 penipu jual beli sepeda motor secara daring berhasil ditangkap. Sejak awal tahun 2024, korban penipuan yang dilakukan komplotan ini berjumlah 20 orang. Hati-hati dengan transaksi jual beli melalui daring karena saat ini sedang marak-maraknya penipuan.
Ketiga orang yang ditangkap ini merupakan pelaku penipuan menjual sepeda motor melalui akun marketplace Facebook. Ketiga tersangka ditangkap di sebuah apartemen wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam menjalankan aksi penipuan, komplotan ini mengambil foto kendaraan melalui aplikasi OLX. Kendaraan tersebut kemudian diunggah di marketplace Facebook dengan harga yang lebih murah. Tujuannya agar banyak warga yang tertarik membelinya. Sejak awal tahun 2024, setidaknya 20 orang sudah menjadi korbannya dengan keuntungan ratusan juta rupiah. Ketika ada yang berminat, kemudian tersangka mengarahkan korban untuk menemui pemilik asli dari kendaraan tersebut dengan cara memanipulasi korban dengan mengatakan bahwa pemilik asli kendaraan itu merupakan adik ipar tersangka, adik ipar yang bersangkutan, dan mengarahkan untuk melakukan transaksi pembayaran ini langsung kepada tersangka via transfer ke rekening milik tersangka. Kini ketiga pelaku mendekam di balik jeruji besi Mapolda Jawa Barat. Ketiga pelaku terancam Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda mencapai 1 miliar rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Seorang pria babak belur dihajar warga di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor karena terpergok mencuri ponsel. Pelaku menggunakan modus pura-pura menjadi pemulung menggunakan gerobak dan sepeda motor. Warga desa Pasir Angin Cilengsi, Kabupaten Bogor emosi dan menghajar pria ini. Pria yang jadi bulan-bulanan warga terpergok mencuri ponsel dari sebuah rumah mes karyawan. Untuk memuluskan tindak kejahatannya, pelaku berpura-pura menjadi pemulung. Ia nekat masuk ke dalam mes karyawan yang pintunya tidak terkunci. Pelaku berhasil mengambil ponsel warga. Karena merasa tak puas, ia pun kembali masuk untuk mengambil ponsel rekan korban, sehingga kembali masuk ke dalam mes. Percobaan pencurian yang kedua pun gagal. Pelaku terpergok dan diteriaki maling. Pelaku sempat kabur dan menyamar dengan mengganti pakaian. Namun karena rekan korban mengenali pelaku akhirnya dihajar oleh warga. Udah sempat ngambil HP satu kali, terus dia balik lagi untuk ngambil HP. Mau ngambil HP saya lagi, saya kan lagi tidur tuh. Muka saya mau dilangkain sama dia. Pas saya bangun, saya pukul tuh kakinya. Pas saya pukul, dia lari. Pas lari ya saya kejar maling, saya kejar sampai ke tempat nasgor. Dari tempat nasgor tuh dia ke dalam ke hutan. Dari situ nggak ketemu, Bang. Sempat dihajar sama warga juga. Dihajar sama warga juga. Saya terus ke dalam bilang. Pelaku langsung dibawa ke Polsek Cilengsi untuk diproses. Maraknya kasus pencurian membuat warga berharap polisi dapat meningkatkan patroli secara rutin di wilayah yang rawan tindak kejahatan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Puluhan pelajar SMA Negeri 1 di Pangandaran diduga keracunan makanan nasi kotak yang disediakan pihak sekolah. Mayoritas siswa dilaporkan sudah diperbolehkan pulang, namun masih ada puluhan siswa yang masih dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan. Puluhan siswa SMA Negeri 1 Mangunjaya Pangandaran masih dirawat hingga Sabtu siang. Sebanyak 14 siswa dirawat di sekolah dan 9 siswa di Puskesmas Mangunjaya. Kondisi mereka rata-rata sudah membaik. Namun satu siswa harus dirujuk ke RSUD Pandega Pangandaran karena kondisinya demam tinggi. Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran belum bisa memastikan penyebab para siswa keracunan karena masih menunggu hasil uji laboratorium sampel nasi kotak yang disantap para siswa. Kalau penyebab pasti kita belum tahu ya, cuman baru kita dugaan atau ke arah suspek itu ke arah keracunan makanan. Rata-rata pasien di sini tuh hasil pemeriksaannya mengarah ada infeksi bakteri. Infeksi bakteri dari mana kita masih menunggu hasil pemeriksaan sampel dari makanan yang kita periksa gitu. Yang dikirim dari Dinas Kesehatan. Untuk sampelnya? Sebelumnya pada hari Jumat lalu, sebanyak 66 siswa SMA Negeri 2 Mangunjaya mengalami keracunan massal usai menyantap nasi kotak yang disediakan pihak sekolah. Mereka rata-rata mengeluhkan sakit perut dan kepala usai menyantap makanan tersebut.
Dari hasil pemeriksaan, kondisi para siswa banyak bakteri pada tubuh anak-anak yang keracunan. Kami dapat laporan dari tim medis ya, ini itu memang hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan leukositnya tinggi di atas, bukan tinggi, di atas standar. Ya, artinya memang ada bakteri di dalam tubuhnya begitu ya. Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengerahkan dokter anak untuk memastikan kondisi para anak yang diduga keracunan. Mereka tadi membutuhkan beberapa obat yang tidak ada dan kita juga disiapkan dalam waktu untuk yang 3 hari. Jadi ada satu yang dirujuk ke Pandega kayak yang barusan ya. Saya sudah ke Pandega, sudah masuk ke sana dan saya juga minta dokter anak untuk turun ke sini untuk melihat kondisinya. Dinas Kesehatan Pangandaran mengambil sampel makanan nasi kotak untuk diuji di laboratorium. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan bertugas, Sefrin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.